Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asepdin Zainulmilah dari Administrasi Pendidikan 2019 kelas 3B. Di sini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan hasil belajar saya mengenai pengawasan pendidikan. Pengawasan pendidikan atau yang lebih dikenal dengan supervisi pendidikan memiliki konsep dasar yang saling berhubungan. Dalam konsep dasar supervisi pendidikan dijelaskan beberapa dasar tentang konsep supervisi pendidikan itu sendiri. Pendidikan berbeda dengan mengajar. Pendidikan adalah suatu proses pendewasaan yang dilakukan oleh seorang pendidik kepada peserta didik dengan memberikan stimulus positif yang mencakup kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan pengajaran hanya mencakup kognitif saja. Artinya, pengajaran adalah suatu proses pentransferan ilmu pengetahuan tanpa membentuk sikap dan kreativitas peserta didik. Kemudian, supervisi pendidikan memiliki konsep dasar yang saling berhubungan juga. Dalam perkembangannya, supervisi pendidikan memberikan pengaruh yang baik pada perkembangan pendidikan di Indonesia, sehingga para pendidik memiliki kemampuan mendidik yang kreatif, aktif, efektif, dan inovatif. Ada beberapa definisi pengawasan menurut beberapa ahli, di antaranya, menurut George R. Terry, mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan. Maksudnya, mengevaluasi prestasi kerja, dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif, sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian menurut Robin, menyatakan pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi. Yang terakhir ada Kertonegoro, menyatakan pengawasan itu adalah proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan. Adapun tambahan yang lain dari Siagian tahun 1990 menyebutkan bahwa yang dimaksudkan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Ada beberapa tipe-tipe pengawasan. Menurut T. Hani Handoko, ada 3 tipe dasar pengawasan. Yang pertama, pengawasan pendahuluan, pengawasan konkuren atau pengawasan ya tidak, dan pengawasan umpan balik atau feedback control. Pengawasan pendahuluan dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Kemudian ada pengawasan konkuren atau pengawasan ya tidak, dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses di mana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dahulu atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan. Yang terakhir, ada pengawasan umpan balik atau feedback control. Pengawasan ini mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan, sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau telah ditentukan, dan penemuan-penemuan ditetapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi. Selanjutnya ada tujuan pengawasan pendidikan. Tujuan pengawasan pendidikan adalah perbaikan dan pengembangan proses belajar mengajar secara total. Ini berarti bahwa tujuan pengawasan pendidikan tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru, termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar, peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan guru-guru, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam hal implementasi kurikulum, pemilihan dan pengembangan metode mengajar, alat-alat pelajaran, prosedur, dan teknik evaluasi pengajaran. Pengawasan yang baik mengarahkan perhatiannya pada dasar-dasar pendidikan dan cara belajar serta perkembangannya dalam mencapai tujuan umum pendidikan. Fokusnya bukan pada seorang atau sekelompok orang, akan tetapi semua orang seperti guru-guru, para pegawai, dan kepala sekolah lainnya adalah teman sekerja yang sama-sama bertujuan mengembangkan situasi yang memungkinkan terciptanya kegiatan belajar mengajar yang baik secara nasional. Kemudian ada indikator keberhasilan pengawasan. Yang pertama ada produktivitas guru, yang kedua akademik sekolah dan minat dari peserta didik tersebut, yang ketiga memanfaatkan hasil penilaian, yang keempat memanfaatkan sumber-sumber pembelajaran yang tersedia. Kemudian ada indikator keberhasilan supervisi. Yang pertama, kompetensi kepribadian dan sosial. Yang kedua, kepemimpinan pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan sekolah, yang di dalamnya terdapat
dua poin. Yang pertama, sistem informasi manajemen. B, evaluasi diri sekolah dan merefleksi hasil-hasilnya dalam upaya penjaminan mutu pendidikan. Yang keempat, ada manajemen sumber daya, yang di dalamnya ada pengelolaan program induksi guru pemula, pengelolaan PK guru dan tenaga pendidikan, pengelolaan PKB dan kurikulum, dan yang terakhir ada kewirausahaan dan supervisi. Cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.